Bana aisim ikimizin bir yavrusu olacak. Bala! Osman! Tuttum. Osman B yang ditahan Mongol Ulugan dibawa ke Obaghaye agar merasakan penderitaan rakyat akibat kesombongannya. Namun seorang nenek justru memakaikan selimut lalu memberikannya dukungan. Tak lama dari itu Altuga melapor bahwa keluarga Osman sebagian besar telah kabur. Tentu saja Osman senang mendengarnya, itu artinya keturunannya tidak akan mudah dimusnahkan. Meskipun demikian, Ulugan meminta semua untuk bersabar, sebentar lagi mereka juga akan ditangkap. Sementara itu, keluarga Osman yang sudah merasa pada posisi aman mencoba untuk beristirahat sejenak sambil menyembuhkan luka. Akan tetapi, tiba-tiba Ulgen Hatun baru menyadari bahwa Ghazi putranya tidak ikut bersama mereka. Belakangan ada yang melihat dia sedang bersama dengan Maryam. Masalah semakin rumit ketika Orhan harus berusaha keras meyakinkan Charkutai agar ia tidak kembali. Kanyumas datang dengan membawa berita bahwa Osman dibawa ke Oba. Di sana, Ulugan telah membuat persiapan membunuh Osman di hadapan rakyatnya dengan menggunakan anak panah. Dan selama persiapan itu, Ulugan kedatangan tamu, yaitu Lukas dan Sofia. Jadi menurutnya, ini sudah sangat sempurna untuk sebuah pesta. Meskipun Sofia sempat mempertanyakan keberadaan Balahatun, Ulugan menganggap itu masalah sepele. Yang terpenting sekarang, Osman harus diperkenalkan dengan seseorang, yaitu Ilbay, yang ia perkenalkan sebagai pemimpin Kayi yang baru. Sebagai cucu Sunggur Tekin, ia berhak atas tahta ini. Sedangkan Begum Hatun akan setia mendampingi karena dia adalah calon istrinya. Tentunya Osman syok tidak percaya, ia pun tidak mau merelakan posisinya. Lagi pula sebagai pemimpin Kayi tidak mungkin beraliansi dengan kafir. Ulugan meminta Ilbay untuk tenang. Setelah dia menghabisi Osman, maka pemerintahan ini resmi miliknya. Osman pun balik menantang, jika semua masih bisa terjadi, asalkan dirinya masih bernafas. Sementara itu, Balahatun dan yang lainnya harus berjuang menghadapi Noker Mongol. Sebagai konsekuensi, melihat keadaan Osman dari puncak Bukit Kayi, Ulugan membawa Osman keluar tenda. Dia mengatakan kepada rakyat Kayi bahwa eranya telah habis karena Osman akan dieksekusi, sekaligus memperkenalkan pemimpin Kayi yang baru, yaitu Ilbay didampingi Begum Hatun. Di sisi lain, jerih payah Balahatun dan yang lainnya terbayarkan setelah bisa mengatasi Noker Mongol. Dan paling tidak untuk sementara waktu mereka terhindar dari pengejaran. Altuga merasa kasihan dengan Osman karena perjuangannya berhenti sampai di sini. Dan ketika akan dieksekusi, Osman menyuruh rakyatnya untuk melihatnya dengan kepala tegak. Semua sangat patuh hingga membuat Maryam heran. Osman dianggap sebagai pemimpin yang baik. Puncaknya, ketika Osman telah bertawakal, saat eksekusi tiba, pertolongan Allah datang. Utusan Mongol yang lain menginginkan Osman hidup atas perintah Olcay Tuhan, dan dia harus segera dibawa ke markas Mongol, yaitu Tabriz, secepatnya. Di situ Ulugan tidak bisa berbuat apa-apa karena atasannya yang membuat perintah. Ketika akan dibawa, Osman sempat memeluk Aizen, meyakinkan bahwa keadaan sulit ini akan segera berakhir. Balahatun dan yang lainnya merasa bersyukur Osman masih diberikan keselamatan. Jadi sekarang fokus mereka untuk membebaskannya. Lukas dan Ilbay khawatir jika Olcay Tuhan tidak akan membunuh Osman. Ulugan lantas memberikan jaminan selama ia masih hidup, Osman tidak akan kembali ke sukunya. Sementara itu, Sofia memanfaatkan kesempatan ini untuk bertemu dengan Poena. Akan tetapi, hati gadis itu meleleh karena Osman dan keluarganya sangat baik kepadanya. Ia menyaksikan sendiri bagaimana Osman dengan tulus merawatnya ketika keracunan. Ditambah lagi, ia merupakan pemimpin yang dicintai rakyatnya. Sofia tidak suka dengan keadaan ini. Ia kemudian meyakinkan agar Poena menguatkan hati. Jika melihat Osman dan keluarganya, ia diminta mengingat orang tuanya yang telah terbunuh. Akhirnya Poena setuju akan mengejar dan membunuh Osman, sekaligus menunggangi kudanya. Balahatun dan yang lainnya telah memprediksi jalur mana yang akan digunakan membawa Osman ke markas Mongol.
Alhasil tanpa berpikir panjang mereka langsung berangkat. Kuda Alaca Balahatun terus memberontak. Begum Hatun berambisi untuk nanti menungganginya. Ia lantas bertanya kepada Ilbay apakah ia bisa menggantikan Osman. Sebab menurut pengalaman ia bisa saja keluar jika hanya dikurung dalam sangkar. Selama di perjalanan, Altuga terus mengejek Osman bahwa saat ini kondisinya begitu memprihatinkan, ia tidak bakal bisa lolos dari Olcay Tuhan. Osman menanggapinya dengan santai, tidak ada yang ia takuti di dunia ini. Di sisi lain, Maryam curhat kepada Iltutan bahwa ia akan membunuh Osman. Jelas saja kuda itu bereaksi sebagai penolakan. Begum Hatun meyakinkan Yusuf bahwa era Osman telah berakhir. Ia merasa sakit hati ketika dulu diusir oleh Balahatun. Jadi bergabung dengan Ilbay adalah yang realistis. Sementara itu Balahatun dan yang lainnya menyergap kereta penjara. Sayangnya itu merupakan perangkap hingga mereka dikepung oleh Ulugan, Lukas dan Sofia. Tentunya tidak ada tempat untuk berlari kecuali melakukan perlawanan. Sedangkan Osman ternyata dibawa Altuga melewati jalur lain. Ketika tengah beristirahat, para noker Mongol melakukan ritual sekaligus mengadakan pesta. Nah, kesempatan ini digunakan Osman untuk menusuk penjaga sekaligus mengambil kuncinya. Kilas balik memperlihatkan Osman mendapatkan belati sungkur tekin dari Aisyah ketika mereka berpelukan. Osman meraih kuda di dekatnya dan pasukan Mongol mulai menyadari lalu mengejar. Kembali ke pertempuran Balahatun dan yang lainnya terjadi sangat sengit. Namun mengingat mereka tersudut karena kalah jumlah, Aladin meminta semua berkumpul lalu kabur bersama. Lukas tidak mau kecewa, ia memerintahkan semua untuk mengejar. Sementara itu di sisi lain, Altuga berhasil memanah Osman, meskipun pada akhirnya ia tetap melanjutkan pelarian. Maryam mendapati kereta penjara telah terbuka, jadi dia lebih bersemangat untuk memburu Osman. Aisyah berhasil menidurkan penjaga Mongol untuk membebaskan Gazi yang disekap. Meskipun masih bocil, keduanya memiliki inisiatif untuk menyelamatkan Osman. Aisyah juga sempat menceritakan bagaimana ia memberikan belatinya kepada Osman. Namun pada akhirnya mereka kepergok oleh Ilbay dan keadaan kembali ke semula. Balahatun dan yang lainnya membuat persiapan yang matang, sehingga mustahil terkejar karena jalan diledakkan. Maryam memutuskan untuk diam-diam mengikuti Altuga dengan harapan biar lebih mudah menemukan Osman setelah mengetahui dia kabur. Begitu menemukan target, Maryam berusaha untuk memanahnya. Akan tetapi panah noker Mongol lebih cepat hingga mengenai lengan Maryam. Melihat situasi ini, Osman pun turun tangan untuk menyelamatkan gadis itu. Balahatun dan yang lainnya menyadari misi mereka gagal karena telah terbaca. Dan untuk memperbesar harapan menemukan Osman, pasukan dibagi menjadi dua bagian. Maryam mengaku kepada Osman jika ia melarikan diri dari suku untuk menyelamatkannya. Melihat kondisi Maryam yang butuh perawatan, Osman menyarankan agar mereka mencari tempat berlindung yang aman. Aisyah ngambek dan marah kepada ayahnya karena menjadi pengkhianat. Menurutnya itu sangat jahat karena ayahnya sendiri yang mengajarkan untuk tidak beraliansi dengan orang kafir. Sebuah kilas balik memperlihatkan keturunan Sunggur Tekin yang asli dibunuh oleh Ilbay hanya karena ia menerima kepemimpinan Osman. Belati peninggalan dan Aisyah pun dirampas. Jadi jelas ini murni ambisi pribadi Ilbay dan Aisyah bukan anak kandungnya. Ilbay ingin menjadi penguasa sehingga merebut pemerintahan Osman dengan kejam. Sedangkan Aisyah dan Belati dijadikan saksi. Sayangnya Aisyah mengaku bahwa Belati itu sudah ia serahkan kepada Osman. Dan di saat Ulugan tengah kecewa karena gagal membunuh Balahatun dan yang lainnya, Ilbay memberikan kabar itu. Tentunya Ilbay yang disalahkan karena tidak bisa mengawasi putrinya. Di sisi lain, Altuga menemukan petunjuk dari darah yang berceceran. Ketika Osman membawa Maryam untuk dibawa ke goa, Iltutan tiba-tiba muncul. Maryam mengaku yang telah membawanya. Disitulah Osman merasa ada yang janggal. Sebab selama ini Iltutan hanya mau ditunggangi oleh Osman dan keluarganya. Orhan terlihat kelelahan dan yang lainnya menyarankan untuk beristirahat. Di situ Orhan merasa bersalah karena ayahnya telah berkorban untuk menyelamatkan dirinya.
Untungnya Holovira berhasil meyakinkan untuk dirinya diobati lukanya terlebih dahulu, sekaligus memberi kabar gembira bahwa dirinya tengah hamil. Dari situ tidak ada alasan lagi untuk putus asa. Ini merupakan anugerah, sekaligus tanda akan ada cahaya terang setelah kegelapan. Apalagi suku Kayi tidak boleh punah, dia harus menjadi penerusnya. Sementara itu, Cherkutay terus kepikiran Gezi. Namun apa daya, ia harus segera menemukan Osman. Tiba-tiba Balahatun memanggilnya karena ditemukan petunjuk di jalan. Cherkutay yakin jika itu kereta Mongol, mereka sudah berada di jalur yang tepat. Di dalam goa, Osman meminta Maryam menahan rasa sakit karena akan diobati lukanya. Lagi-lagi, perasaan Maryam menjadi melunak dengan perhatian ini. Namun ia kemudian teringat ucapan bibinya bahwa Osman pembunuh orang tuanya. Melihat bayangan akibat api unggun, Maryam tiba-tiba memainkan pertunjukan ketoprak bayangan. Osman pun kemudian teringat juga dengan Halime yang selalu menunggunya pulang dan menunggu pertunjukan itu darinya. Osman lantas bertanya kepada Maryam kenapa dia melakukan itu. Dan Maryam sendiri mengaku tidak tahu, namun ia suka. Osman pun akhirnya menceritakan ia biasa melakukan itu untuk putrinya Halime. Dan jika saja ia masih hidup, maka akan seumuran dengannya. Sementara itu, di luar, Altuga menemukan kuda Osman. Otomatis dia bersama pasukannya mengepung goa itu. Osman pun dipaksa keluar, jika tidak, maka akan diserang. Dan demi keselamatan Maryam, Osman pun keluar sendirian. Akan tetapi Maryam merasa bersalah jika membiarkan orang yang telah menolongnya dalam bahaya. Lukas dan Sofia mendesak Ulugan untuk menyaring siapa saja yang setia kepada mereka. Karena pada kenyataannya keluarga Osman belum ada yang tertangkap. Apalagi para B juga dulu bersumpah setia kepada Osman. Yusuf sebagai contohnya, meskipun Begum Hatun mengaku sudah bersumpah setia kepada Ilbay. Sementara itu, Maryam memutuskan untuk membantu Osman melawan para noker Mongol. Tiba-tiba pertolongan datang dari Balahatun dan yang lainnya. Di situ, Cherkutay harus berhadapan lagi dengan Altuga. Dan kali ini ia tidak akan mengampuni karena telah membahayakan Gezi. Sayangnya Altuga terlalu licin, ia berhasil kabur. Meskipun pada kenyataannya ia masih bersembunyi di semak-semak, tidak mau kehilangan jejak Osman. Sedangkan bagi keluarga Osman, ini merupakan titik balik. Setelah Osman berhasil diselamatkan, mereka pun bersiap membalas dendam. Di hadapan Ulugan, Saruca mengaku jika tetap setia kepada Osman. Dan untuk menguji kesetiaan Yusuf, ia diminta membunuh Saruca. Awalnya dia ragu, namun Saruca terus memprovokasinya sebagai pengkhianat. Sehingga endingnya bisa kita tebak, Yusuf tidak punya pilihan kecuali menusuk Saruca. Bersamaan dengan itu datang kabar bahwa Osman telah kabur. Hanya saja Altuga mengetahui keberadaannya. Saat itu juga Ulugan minta diantarkan karena ia sendiri yang akan memburu Osman. Osman menolak mundur, ia akan menghadapi Ulugan. Maka dari itu tidak masalah jika dia harus berhadapan dengannya. Altuga malu di hadapan Ulugan. Dia pun diberi ancaman, jika gagal lagi maka kepalanya akan dipenggal. Sementara itu, Holovira kelelahan, maklum hamil muda. Orhan menawarkan untuknya beristirahat terlebih dahulu, namun dia menolak. Melihat hal itu, Aladin dan Gonca yang justru menyarankan keduanya beristirahat bersama-sama. Saat ini, rombongan Osman berhadapan dengan rombongan Ulugan. Dan Sofia merasa lega menyaksikan Poina baik-baik saja, dan Balahatun musuhnya juga ada. Namun entah apa yang direncanakan Osman, ia mengajak pasukannya mundur hingga kemudian berjalan kaki melewati tebing yang curam. Namun disitulah justru mereka terkepung oleh pasukan Bizantium yang dibawa Lukas. Sementara itu Ulugan dan rombongannya justru menyergap putra-putra Osman. Orhan dan Aladin baru sadar jika ada Begum Hatun serta Ilbay yang menjadi pengkhianat. Dan berhubung semua sudah menjadi jelas antara musuh dan teman, perang pun mereka siap. Ulugan juga memiliki niatan yang sama, memusnahkan keturunan Kayi. Kembali ke tebing, Lukas sudah sangat antusias untuk menghabisi Osman karena dendam pribadi. Namun sebelum itu Lukas membuat pengakuan yang mengejutkan bahwa dialah yang telah membunuh bayi yang dikandung Gonca. Jelas ini menjadi lecutan semangat Osman untuk segera menghabisi Lukas dalam rangka balas dendam.
Bahkan di tengah pertempuran, Lukas memberitahu Osman bahwa ia tidak akan pernah berhenti untuk menghancurkan hidupnya. Sayangnya di tengah pertempuran itu, Maryam terjatuh ke tebing meskipun masih bisa berpegangan. Balhatun segera mengulurkan tangannya untuk memberikan pertolongan. Sementara itu, Lukas terus memerintahkan prajuritnya untuk menghabisi Balhatun dan Maryam. Sebaliknya, Osman menyangkal jika airnya telah habis. Selama nafasnya masih berhembus, ia akan menghabisi Lukas.